Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nanang Kosin, NPM 2018-13500-141 dari kelas F7B Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi eksponen Matematika Peminatan kelas 10 Matematika SMA Kurikulum 2013. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, tujuan pembelajaran di sini dan juga kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya, kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Berikutnya tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah-masalah terkait fungsi eksponen. Berikutnya, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian atau definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen dengan bilangan dasar A dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk umum F memetakan dari X ke A, pangkat X atau bisa kita tuliskan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Dengan A dinamakan bilangan pokok atau basis, dengan ketentuan A harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian X dinamakan variabel bebas dan himpunan dari variabel X disebut daerah asal atau domain. Fungsi F ditulis dengan df, dengan df itu X sedemikian rupa X yaitu anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya Y dinamakan variabel tak bebas dan himpunan dari variabel Y disebut daerah hasil atau range fungsi. F ditulis dengan RF, RF itu sama dengan Y sedemikian rupa, Y lebih dari 0 dan Y adalah merupakan anggota himpunan bilangan real. Kemudian Fx sama dengan A pangkat X, ini dinamakan rumus eksponen baku. Nah, seperti itulah pengertian fungsi eksponen. Setelah kita mengetahui definisi eksponen itu apa, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X, tentukan range dari fungsi tersebut jika domain fungsinya adalah negatif 2
negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk menyelesaikannya, bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Untuk barisan pertama, domainnya yaitu X. Kemudian barisan kedua fungsinya yaitu 2 pangkat X. Kemudian barisan yang terakhir adalah hasilnya yaitu Y. Untuk barisan pertama, kita isikan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk barisan kedua, fungsinya yaitu 0 adalah 2 pangkat X dan X adalah min 2, maka diperoleh 2 pangkat min 2. Kemudian kalau apabila X min 1, maka diperoleh 2 pangkat min 1. Berikutnya, apabila X sama dengan 0, maka dapat diperoleh 2 pangkat 0. Apabila X sama dengan 1, maka dapat kita peroleh 2 pangkat 1. Selanjutnya, apabila X tersebut 2, maka kita dapat peroleh 2 pangkat 2. Berikutnya, kita selesaikan. 2 pangkat min 2 berarti 1 per 2 pangkat 2, atau bisa kita tuliskan dengan 1 per 4. Selanjutnya, 2 pangkat min 1 berarti 1 per 2 pangkat 2, atau bisa kita tuliskan 1 per 2. Selanjutnya, 2 pangkat 0 berarti 1. Dan 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian 2 pangkat 2 berarti 4. Sehingga dapat kita peroleh nilai Y yaitu 1 per 4, kemudian 1 per 2, 1, 2, dan 4. Jadi, range fungsinya yaitu adalah 1 per 4, 1 per 2, 1, 2, dan 4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contoh penerapan bilangan berpangkat atau eksponen, misalnya dalam bidang biologi, yaitu dalam proses pembelahan sel, yang dimana satu sel membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, kemudian membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya. Kemudian dalam bidang fisika, contohnya kecepatan cahaya 3x dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian berikutnya, dalam ilmu sosial dapat kita temukan dalam fungsi pertumbuhan. P T sama dengan P1 R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R. P T sama dengan jumlah penduduk tahun ke. Kemudian T adalah waktu, R persentase pertumbuhan, P1 sama dengan jumlah penduduk tahun pertama. Setelah kita mengetahui contoh atau pengertian apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu, kemudian kita masuk ke pengertian pangkat bilangan bulat positif. Jika A adalah anggota bilangan real dan N
adalah bilangan bulat positif, maka A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A sebanyak N faktor, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkatnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai bilangan pangkat berikut ini. Di sini ada 4 pangkat 3. Basisnya 4 dan pangkatnya adalah 3. Akan sama dengan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sebanyak 3 kali, maka hasilnya akan sama dengan 64. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakanlah bentuk perkalian berikut ini. Di sini ada B dikalikan dengan B, dikalikan dengan B, dikalikan dengan B, di mana B adalah basisnya, 4 adalah merupakan pangkatnya, jadi hasilnya adalah B pangkat 4. Setelah mengetahui pengertian atau kemudian kita masuk ke sifat-sifat pangkat atau eksponen. Sifat-sifat eksponen, yang pertama A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berikutnya yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga, ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang berikutnya yang keempat, 1 dibagi dengan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N sama dengan A min N. Yang berikutnya A pangkat 0 sama dengan 1 atau A tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N sama dengan AB pangkat N. Yang ketujuh, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M sama dengan A berbanding B kemudian dipangkatkan dengan M sama dengan A per B pangkat M. Yang berikutnya yang ke-8, N akar 4 pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Untuk A, B, M, dan N merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Setelah mengetahui pengertian atau definisinya, kemudian kita masuk ke sifat-sifat pangkat eksponen. Sifat yang pertama, jika A dipangkatkan dengan N, dikalikan dengan A pangkat N, ini hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan dengan M plus N. Jadi
di sini kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan basisnya yang sama, maka hasilnya akan sama dengan bilangan pokok atau basis itu dipangkatkan dengan penjumlahan pangkatnya. Berikutnya kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama. Ada 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 akan sama dengan bilangan pokok atau basisnya 2, kemudian pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 3 ditambah dengan 5, maka hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, 4 pangkat P dikalikan dengan 4 pangkat Q dikalikan dengan 4 pangkat R, hasilnya akan sama dengan, yaitu 4, kemudian tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya, hasilnya akan sama dengan 4 pangkat P plus Q plus R. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua. Jika ada A pangkat M per A pangkat M akan sama dengan A pangkat M min N. Di sini basisnya sama, yaitu 3. Kemudian kalau dia dibagi, maka hasil basisnya itu dipangkatkan dengan pangkat pembilangnya, yaitu M, kemudian dikurangi dengan pangkat penyebutnya, yaitu N. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Di sini ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 akan sama dengan basisnya sama adalah 3, kemudian pangkat pembilangnya 5 dikurangi dengan pangkat penyebutnya 2, hasilnya sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi dengan 2, yaitu 3. Jadi 3 pangkat 3. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 10 pangkat X plus 2 per 10X min 2. Basisnya sama, yaitu 10. Kemudian pangkat pembilangnya X plus 2, kemudian dikurangi dengan pangkat penyebutnya X min 2, berarti akan sama dengan 10 pangkat X plus 2 dikurangi dengan pangkat X plus 2. Hasilnya sama dengan 10 pangkat X dikurangi dengan X adalah 0, 2 ditambah 2 adalah 4, maka hasilnya akan sama dengan 10 pangkat 4. Masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5. Hasilnya di sini ada 2 basis yang sama, yaitu 2. Kita kelompokkan terlebih dahulu yang basisnya sama. Yang pertama, yang basis 2, yaitu 2. Kemudian pangkat pembilangnya yaitu 6. Dikurangi pangkat penyebutnya yaitu 3. Jadi 2
pangkat 6 dikurangi 3 dikalikan basis yang kedua yaitu 5 dipangkatkan dengan pangkat pembilangnya yaitu 3 dikurangi dengan pangkat penyebutnya yaitu 1, 3 dikurangi 1 sehingga akan sama dengan 2 dipangkatkan dengan 6 min 3 hasilnya 3 dikalikan dengan 5 pangkat hasilnya 3 dikalikan dengan 5 dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Selanjutnya sifat yang ketiga. Di sini kalau ada bilangan berpangkat A dipangkatkan dengan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Masuk ke contoh soal yang pertama, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Di sini ada 6 pangkat 4, dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya akan sama dengan 6 pangkat 4 dikalikan dengan pangkat 2. Hasilnya sama dengan 6 pangkat 4 kali 2 adalah 8, maka hasilnya 6 pangkat 8. Contoh yang kedua, ada P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X plus 1, maka hasilnya akan sama dengan P pangkat 2 dikalikan dengan X plus 1, tinggal kita kalikan saja pangkatnya, akan sama dengan P pangkat 2X ditambah 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2, maka hasilnya sama dengan P pangkat 2X plus 2. Masuk kita ke contoh yang keempat atau sifat yang keempat. Di sini ada A dikalikan dengan B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh soalnya, 5 dikali 3 pangkat 2 akan sama dengan 5 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 2X pangkat 2 Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan, kita pangkatkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada 2 pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi, kemudian yang terakhir yaitu dikalikan Y dipangkatkan dengan 3 akan sama dengan 2 pangkat 3 kemudian X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti X pangkat
2 dikali 3 yaitu 6 dikalikan dengan Y pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 berarti Y pangkat 3 dikali 3 yaitu 9. 2 pangkat 3 X pangkat 6 Y pangkat 9. 2 kemudian di sini ada 8 dikalikan dengan 6 kemudian ada 9 pangkat Y pangkat 9. Ini sifat yang keempat ya teman-teman. Masuk kita ke sifat yang kelima, yaitu A per B dipangkatkan dengan M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0. Dengan M merupakan bilangan positif. Contoh soal, kalau ada di sini contohnya 2/3 dipangkatkan dengan 5, hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah teman-teman, setelah tadi kita mendengar penjelasan tentang fungsi eksponen, supaya kita lebih mudah memahami lagi tentang fungsi eksponen, di sini ada soal latihan untuk dikerjakan oleh teman-teman semua. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.